Oblaknya lumayan lebar guys. Apalagi kalau dipakai buat nyekrup, ini akan terasa banget goyangnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba ngasih tutorial cara memperbaiki mesin bor Magtek MT811 yang 13 mili. Penyakitnya goyang pada bagian cak bornya atau kepala bornya. Bisa kalian perhatikan ya, ini saya goyang-goyangin pakai tangan seperti ini, kelihatan banget oblaknya cukup lebar guys. Saya coba tes nyalakan dulu mesinnya untuk melihat putaran kepala bornya apakah goyang saat posisi lagi muter. Nah, ini akan terlihat goyang kalau speednya itu berada di speed paling lambat ya guys. Kalau speednya kenceng nggak terlalu kelihatan, tapi kerasa banget di tangan geternya itu guys, geter karena goyang ya. Oke, langsung aja kita bongkar dulu bagian belakangnya. Karena di sini sebelum membongkar bagian depan kita harus melepaskan dulu karbon brusnya guys ya. Nah, kita lepaskan kedua karbon brusnya. Terus sekarang kita bongkar bagian kepala depannya dengan cara melepaskan ketiga baut bagian depan. Oh, ini cuma ada dua bautnya guys. Yang satu udah dilepas mungkin sama yang punyanya ya, atau hilang, ini nggak tahu nih guys. Nah, setelah bautnya kita buka tinggal kita tarik aja. Terus kita lepaskan dulu ini setelan beton. Terus sekarang kita lepaskan armaturnya. Kita coba goyangkan sekali lagi. Nah, masih goyang ya. Ya iyalah, orang belum dibenerin guys ya. Oke, terus sekarang kita buka ketiga baut bagian belakang ini. Ini untuk dudukan armatur dan juga dudukan bosing ya guys. Nah, jadi kita buka dulu untuk ketiga bautnya. Rahasia bor Magtek MT811 yang oblak atau yang goyang itu ada di bagian dalam sini guys. Bahkan yang nggak bisa ngedrill juga ada di sini guys untuk rahasianya. Nah, sekarang tinggal kita tarik aja, langsung lepas. Oke, di sini yang pertama kalian perhatikan yaitu bearing bagian depan yang letaknya ada di dalam sini guys. Kalau digoyangin seperti ini goyangnya itu parah, berarti harus kita ganti bearing bagian depan sini guys. Cuman untuk melepaskan bearing depan ini kita harus melepaskan gear nanasnya dulu dan juga kepalanya guys. Di next video akan saya bikinin tutorialnya ya. Terus yang kedua kalian periksa bosing atau bearing bambunya guys. Nah, seperti yang ini punya saya, ini bearing bambunya udah keropos guys. Gotrinya itu udah hancur, udah gak ada. Terus yang ketiga kalian cek juga ini asnya guys. Biasanya asnya ini udah menipis, itu akan menimbulkan cak bornya menjadi oblak atau goyang. Nah, untuk cara membuka bosing atau bearing bambunya di sini sangat mudah banget guys. Di bagian sampingnya ini ada lubang buat obeng nih guys, buat kita masukin obeng min. Untuk cara bukanya bisa dicongkel dengan dua obeng secara bersamaan seperti ini, sebelah kiri dan sebelah kanan, atau bisa juga dengan cara sebelah-sebelah gitu ya, seperti ini guys. Nah, ini sangat mudah banget. Emang Magtek itu paling mudah guys. Mau cara bongkarnya, mau spare partnya, Magtek itu sangat mudah banget guys. Ini bukan endorse ya, cuman tutorial. Nah, dia langsung ngangkat rumah bosingnya ini guys. Rumah bosing sekaligus untuk gear betonnya juga ya. Nah, ini langsung kelepas guys untuk rumah bosingnya. Terus tinggal kita dorong deh bosingnya dari depan sini guys, atau bisa juga dari belakang, terserah kalian mau dari depan, dari belakang, seenaknya aja. Untuk mendorong bosing atau bearing bambunya itu bisa menggunakan kunci T10 guys ya. Jangan pakai kunci T yang pegangannya gede guys. Ya pokoknya supaya masuk ke bosingnya aja ya. Nah, ini bosingnya udah mulai keluar. Terus kita kasih tatakan biar gak ngeganjel bosingnya. Nah, ini bosingnya langsung keluar guys, atau bearing bambunya. Ini sih udah pakai bearing bambu ya. Tadinya ini pakai bosing guys, cuman udah diganti pakai bearing bambu.
Bisa kalian perhatikan ini bearing bambunya. Ini saya masukkan ke bagian ujung asnya. Nah ini kocak banget ya, oblak banget guys. Seharusnya ini ngepres, nggak oblak kayak gini. Karena bearing bambu yang ini bagian tengahnya tuh gotrinya udah gak ada guys, udah rontok. Begitupun juga dengan bosing guys. Biasanya bosing juga itu bagian tengahnya udah terkikis, jadi longgar. Nah di sini udah saya siapkan bearing bambu yang baru guys. Kode bearing bambu mesin bor Magtech MT811 yaitu HK0810. Sama pada mesin gerinda yang umumnya ya, seperti gerinda Magtech, gerinda modern itu menggunakan bearing bambu HK0810. Oke. Nah ini bagian dalamnya bisa kalian perhatikan ya, ini gotrinya masih rapi. Sedangkan ini untuk yang bekasnya tadi, gotri yang di dalam, yang di tengahnya ini udah gak ada guys, udah pada rontok. Oke, sekarang langsung aja kita pasangkan bearing bambu yang baru. Untuk cara memasangnya mudah banget, tinggal kita masukin dari bagian belakang, terus tinggal kita getok pelan-pelan ya, supaya nggak doer ini guys di bagian depan ininya nih. Nah dimasukin sampai ngepas, terus udah ngepas begini kita dorong sedikit ke dalam guys ya, menggunakan kunci T supaya lebih leluasa aja untuk setelan operan mode betonnya guys. Jadi posisi setelan operan mode betonnya itu kan pasti bergerak ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Nah kalau misalkan bosingnya ini nongol atau terlalu pas, kalau nongol sih udah pasti mentok ya untuk setelan betonnya nih guys. Jadi pasti mentok di sini. Kalau misalkan terlalu pas ya takutnya mentok juga ya. Jadi jaga-jaga aja guys. Jadi biar lebih lancar lah untuk setelan betonnya buat perpindahan mode beton dan kayunya gitu guys. Oke, sekarang kita pasangkan untuk rumah bosingnya guys. Untuk cara masangnya, kalian paskan corak yang lurusnya ini dengan bagian corak yang ada di dalamnya sini guys. Nah sejajarkan ya biar gak mentok guys. Terus tinggal kita getok aja secara bergantian, sebelah kiri, sebelah kanan, dan bagian atas bawah, biar rata masuknya guys. Sampai benar-benar rapat ya, jangan sampai ada yang renggang. Nah ini masih kurang sedikit. Oke, sekarang udah kita masukkan. Terus jangan lupa kita kasih stempet atau gemuk di bagian gotrinya ya, di dalam bosingnya guys. Ini biar lebih lancar dan untuk menjaga biar gak cepet rontok aja gitu ya. Nah sebelum kalian pasangkan kepalanya, kalian perhatikan dulu di bagian ujung as ini guys. Di sini kan ada besi kecil ya yang di dalam asnya. Ini jangan sampai ketinggalan guys. Kalau besi kecil yang ini gak kepasang, maka suara mesin bor kalian itu pasti akan kasar terus, akan ngedrill terus gitu guys. Gak bisa halus suaranya, gak bisa buat kayu dan besi, karena gak ada tahanan di bagian ujung as dan juga setelan betonnya guys. Oke, sekarang kita pasangkan lagi ketiga baut bagian belakangnya. Setelah kita pasang ketiga bautnya, kita pasangkan armaturnya guys. Dan jangan lupa juga untuk memasang setelan beton besinya ini. Terus kita pasangkan untuk perpindahan mode beton, mode besi bagian atasnya. Nah ini kita masukkan ke dalam sini guys ya. Nah kayak gini. Oke, sekarang langsung aja kita masukin ke bodinya. Dan kita baut dulu guys. Jika video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kalian ya guys. Dan jangan lupa juga di like. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya guys. Oke, sekarang kita pasangkan kedua karbon brush-nya. Dan kita pasangkan tutup bodinya guys. Oke, dan sekarang kita lihat untuk hasilnya, kira-kira paten gak nih guys. Nah kalau dinyalakan seperti ini hasilnya nggak terlalu kelihatan ya, masih seperti sama aja guys. Cuman sekarang kita coba goyangkan. Nah bisa kalian lihat ya,
sekarang udah nggak goyang guys, udah bener-bener ngepres lagi. Oke, cukup segini dulu video kali ini dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.